سيد الأولين والآخرين سيد الناس أجمعين سيد الخلق أجمعين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا إلى الخير كله. اللهم وفقنا إلى الخير كله. اللهم وفقنا إلى الخير كله واختمنا بالصالحة آمين يا رب العالمين. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang baik ini kita akan meneruskan kajian sirah kita dari kitab Zadul Ma'ad. Kitab ini menerangkan sirah Rasulullah secara detail. Ada 4 jilid dengan fahras atau pembukaannya. Pembukaannya 1 jilid dan kitabnya 4 jilid, totalnya 5 jilid. Mengupas tentang sirah Rasulullah SAW. Karena biasanya kita belajar sirah itu yang sudah instan. Maksud instan itu sudah disuguhkan oleh para penulis. Ini sirah yang singkat, dapat dibaca dalam waktu yang tidak terlalu lama, selesai. Tapi dalam kitab induk sirah Rasulullah, misalkan sirah Ibnu Hisham, kemudian Zadul Ma'ad, ada lagi Tabaqat Ibnu Sa'ad dan sirah Ibnu Ishaq, itu kan kitab-kitab induk rujukan sirah. Itu detail sekali, berjilid-jilid dan banyak. Nah, maksud saya adalah kita belajar sirahnya itu sedikit mengupgrade dari yang biasanya tersuguhkan dengan instan, sudah disediakan dengan mudah, tinggal dibaca saja. Tetapi kalau kita menggali dari kitab seperti Zadul Ma'ad, kita akan dapat lebih mengetahui bagaimana sejarah Rasulullah SAW secara lebih lengkapnya. Seperti yang kita bahas minggu lalu tentang sesuatu yang sering ditanyakan dan dipermasalahkan banyak orang, kapan Rasul dikhitan, kan? Dan jawabannya ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan adalah beliau lahir dalam keadaan dikhitan, tetapi itu dibantah oleh para ulama karena hadis yang berkenaan dengan Rasul terlahir dengan setelah berkhitan, dalam keadaan berkhitan, itu adalah hadis yang tidak kuat, tidak bisa dijadikan sandaran, sebagaimana itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Pendapat yang kedua adalah bahwa beliau dikhitan di saat pembelahan dada. Jadi malaikat datang kepada Nabi Muhammad kecil saat beliau sedang bermain dengan sahabat-sahabatnya. Itu dibelah dadanya dan sekaligus dikhitan. Tapi itu juga tidak terlalu kuat periwayatannya. Dan yang ketiga adalah bahwa beliau dikhitan oleh kakeknya Abdul Muttalib di hari ke-7 saat akikahnya. Ini lebih kuat pendapatnya dan lebih banyak diterima oleh para ulama dari sisi jalur periwayatan. Itu salah satu contoh betapa buku ini mengupas tentang detail kehidupan Rasulullah SAW, bahkan dari hal-hal yang tidak terbahas di buku-buku yang sudah ada tersuguhkan kepada kita. Adapun kali ini kita akan mengupas tentang siapa saja ataupun di mana beliau Nabi SAW diasuh dan dibesarkan. Jadi ada tradisi di bangsa Arab itu, anak kecil kalau sudah terlahir itu dititipkan di pedesaan. Jadi mereka dititipkan di pedesaan. Supaya apa? Satu, supaya tumbuh otot mereka itu fisiknya kuat. Yang kedua, mereka tidak tercemari oleh kehidupan kota. Dan yang ketiga, dari sisi bahasa, mereka akan terdidik atau memperoleh kualitas bahasa yang fusha di pedalaman sana. Di namanya Badawi, Arab Badawi di pedalaman. Itu beberapa manfaat atau faedah
orang-orang Arab menitipkan anak mereka di pedalaman-pedalaman supaya mereka tumbuh dengan otot yang kuat, dengan fisik yang kuat, ya. Kemudian bahasanya yang fusha, dan juga kehidupan desa yang tidak seperti di kota, tentunya berbeda desa dengan kota. Nah, adapun ibu asuh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka juga ikut menyusui beliau waktu kecil. Nanti kita lihat siapa saja sahabat susuan beliau. Faminhunna Suwaibah maulatu Abi Lahab. Yang pertama, ketika beliau lahir, sebelum dititipkan di Bani Sa'ad, di Sa'diyah di sana, di kampung Sa'ad atau Sa'diyah kita mengenalnya. Nanti ada ibu asuh beliau namanya Halimatus Sa'diyah. Itu yang pertama kali menyusui beliau beberapa hari sebelum dikirim atau dititipkan di Bani Sa'ad itu adalah Suwaibah. Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Yang pernah kita ceritakan, Abu Lahab itu ketika Nabi lahir gembira sekali ponakannya lahir. Saking gembiranya, Suwaibah itu yang ngasih kabar bahwa Muhammad telah lahir itu dimerdekakan. Dan dalam tradisi Arab ataupun mungkin di tempat lain, yang namanya budak sahaya itu adalah barang yang mahal sebenarnya. Barang yang mahal, belinya itu tidak mudah. Itu termasuk hanya orang kaya saja yang dapat memiliki budak ataupun memiliki sahaya. Suwaibah. Nah, namanya Suwaibah. Dimerdekakan oleh Abu Sufyan hanya karena mendengar, saking gembiranya, refleks begitu gembira Muhammad telah lahir. Akhirnya dimerdekakan, bahwa engkau wahai Suwaibah saat ini merdeka. Luar biasa, ya. Ini yang sering dijadikan dalil ataupun pijakan teman-teman kita yang merayakan Maulid. Jadi kata mereka, kalau Abu Lahab saja bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW sampai refleks memerdekakan budaknya yang berharga, yang mahal gitu, apalagi kita yang akidah dan iman kita berada dalam keimanan kepada Rasulullah SAW. Abu Lahab saja yang hanya dengan ikatan saudara, ikatan beliau adalah paman, ya, itu gembiranya luar biasa. Maka dengan kegembiraan itulah Abu Lahab dijadikan landasan dalil bahwa merayakan Maulid sebagai bentuk kegembiraan lahirnya beliau adalah diperbolehkan. Dalam kitab Bukhari, tetapi memang ini perlu penafsiran lebih dalam, ya. Disebutkan bahwa setiap hari Senin Abu Lahab itu siksaannya diringankan. Karena apa? Karena dia pernah bergembira dengan kelahiran Nabi dan memerdekakan si Suwaibah ini. Tetapi ini masih silang pendapat apakah keterangan dalam kitab tersebut betul-betul sebagai keringanan azab beliau di akhirat, ataukah dimaknai lain. Wallahu a'lam. Tafsir finalnya sampai sekarang saya belum menemukan. Yang jelas itu pendapat sudah ada dari sejak zaman dulu, karena memang di Bukhari dituliskan bahwa ada mimpi, ya, mimpi bahwa Abu Sufyan diringankan azabnya gara-gara dia bergembira dan merdekakan budaknya atas kelahiran Rasulullah SAW. Abu Lahab, ya, bergembira dengan kelahiran beliau. Karena itu terlihat dalam mimpi bahwa dia Abu Lahab itu diringankan azabnya. Yang bermimpi siapa? Suwaibah. Itu bermimpi bahwa Abu Lahab diringankan. Jadi Suwaibah ini menyusui Muhammad kecil itu beberapa hari. Arda'athu ayyaman, beberapa hari sebelum dikirim ke pedesaan. Wa arda'at ma'ahu Aba Salamah Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi bila bani ibniha Masruh. Nah, yang disusui oleh Suwaibah itu ada seorang lelaki, anak gitu, namanya Abu Salamah. Jadi Abu Salamah ini adalah saudara sesusuan Nabi SAW. Wa arda'at ma'ahuma ammuhu Hamzah
dan termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau, itu termasuk yang disusui oleh Suwaibah. Berarti Hamzah ini selain paman beliau langsung saudara, juga Hamzah ini paman sesusuan beliau. Makanya Nabi Muhammad dengan Hamzah usianya tidak terpaut jauh. Walaupun paman. Saya ada kawan paman dengan ponakannya itu seperti seumur, bahkan di pesantren kami dulu beda cuma setingkat saja. Bahkan ada yang lebih tua ponakan. Ada yang tua ponakan. Jadi si ponakannya itu kawan saya, itu satu kelas. Pamannya itu cuma beda kelas aja, satu tingkat ke kelas. Jadi manggil omnya itu nama aja karena seperti teman, gitu ya. Itu banyak kejadian seperti itu. Nah Hamzah ini selain paman beliau juga termasuk saudara sesusuan. Jadi nasabnya itu lebih kuat, selain sebagai paman juga sesusuan. Waqtalafa fi islamiha wallahu a'lam, kata beliau, kata Ibnu Qayyim. Dan para ulama berselisih pendapat apakah Suwaibah ini pada akhirnya masuk Islam atau tidak. Budaknya Abu Lahab ini itu masih diselisihkan di antara para ulama. Mengapa kita harus mengetahui tentang sesusuan ini? Karena ada hadisnya, pernah kita bahas ya, dalam Bukhari itu siapa namanya, ada sahabat kalau tidak salah namanya Uqbah, menikah dengan seorang wanita, tiba-tiba ada ibu-ibu datang, yang istri anjing teh dulu satu susuan dulu, saya menyusuinya dengan kamu teh. Akhirnya Uqbah ini penasaran, langsung lari bergegas ke Madinah karena beliau di Makkah ya. Bergegas ke Madinah, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ada ibu-ibu ngasih tahu saya dengan istri saya baru saya nikahi itu adalah saudara satu susuan, menyusun ibu yang sama waktu kecil. Akhirnya kata Nabi, kau gila, gimana lagi? Sudah dikasih tahu kan? Akhirnya diceraikanlah istrinya yang belum di yang belum di bulan madu lah namanya, belum diceraikan. Dan dalam sejarah itu diketahui si istri itu menikah lagi dengan pria lain lebih dulu ketimbang yang Uqbah ini, saudara laki-lakinya. Itu pentingnya kita mengetahui apakah dulu kita pernah disusui satu susu dengan orang muda. Tapi kalau di Indonesia sih budayanya tidak ada ya. Di kita budaya tidak ada. Tetapi kalau yang ringan-ringan mungkin ada. Misalkan seseorang menitipkan bayinya itu ke adiknya. Ternyata adiknya itu juga sedang punya bayi. Misalkan disusuin bareng karena untuk menenangkan supaya tidak nangis kan sebenarnya. Nah, batasan susuan yang menjadikan dia itu muhrim atau mahram itu adalah 3 sedotan dan di bawah usia 2 tahun. Di bawah usia 2 tahun itu akan menjadi darah dan dagingnya, dan juga minimal ya 3 kali sedotan itu sudah jadi muhrim, sudah jadi mahram kalau bahasa fikihnya. Jadi seperti itu ya yang menjadikan saudara sebagai saudara birradha'ah. Apa tadi? Di Indonesia ada suku tertentu itu bukan hanya susuan, saudara kandung tapi kembar. Jadi ketika anak lahir kembar, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Lalu dalam perjalanan dewasa itu dipisah. Nanti sudah dewasa datang dia dikawinkan wis gawa jodoh nih, sudah bawa jodohnya. Waduh, masya Allah. Dan itu saya melihat terjadi waktu saya di Kalimantan terhadap guru saya. Suaminya namanya Sudarto, istrinya itu Sudarti. Saudara ya? Sudah rupanya konon kabarnya itu, tapi saya tidak tahu persis ya. Konon kabarnya itu saudara kembar katanya. Itu budaya juga itu. Masya Allah. Ya, budaya kalau berbenturan dengan syariat tidak diterima ya. Meskipun ada kaidah al-adatu muhakkamatun, yang namanya tradisi, budaya, adat istiadat, kebiasaan itu adalah hukum dalam Islam. Tetapi malam takun mukhalifatan lisyariah, selama tidak membentur syariat. Jadi kalau ada tradisi kebiasaan berjalan itu ikuti, itu hukum dalam Islam ya, selama tidak berbentur dengan syariat. Tetapi yang seperti tadi karena berbentur atau membentur syariat, maka itu adalah tidak dapat diterima. Dalam tradisi raja-raja terdahulu juga begitu. Mereka ada dengan istilah darah murni, keturunan murni. Saya pernah lihat filmnya.
Firaun Tutankhamun itu, Firaun terbesar di Mesir, itu ayahnya Firaun berapa gitu, ya menyuruh dia untuk menikahi adiknya, ya sehingga lahir nanti keturunannya adalah keturunan darah murni raja gitu, tidak menikah dengan perempuan lain. Tetapi itu dalam syariat kita itu diharamkan, tidak boleh hukumnya. Dan menurut medis juga katanya itu ada ada generasi sipil. Ya, ada permasalahan secara genetika gitu ya. Makanya Islam jauh-jauh hari sudah mengajarkan kita apa-apa yang diharamkan untuk dinikahi dan siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi. Summa arda'athu Halimatu Sa'diyah. Nah, setelah Suwaibah beberapa hari menyusui Nabi Muhammad, dan tadi ada saudara kesusuannya, kita mengingat satu Abu Salamah, yang kedua Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi itu paman sekaligus saudara sesuatu. Kemudian Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Kita sudah pernah cerita bagaimana Halimatus Sa'diyah memperoleh Nabi ya. Jadi ketika para wanita-wanita pedesaan ini datang ke Mekah untuk mencari orang yang menggunakan jasa susuannya, itu semua sudah pada dapat. Anak-anak sultan, anak-anak konglomerat lah bahasa kita, anak-anak pengusaha itu sudah dapat, sudah pada pulang. Terakhir Halimah belum dapat apa-apa. Yang tersisa belum disusui adalah Nabi Muhammad. Kenapa para wanita menolak menyusui beliau? Liyutmihi wa faqrihi, karena yatim. Dan Abdul Muthalib itu bukan keluarga borju. Disegani pemimpin Quraisy dan juga orang yang diamanahi untuk pengurusan Ka'bah, tetapi dari sisi materi tidak sekaya pembuka-pembuka Quraisy yang lain. Begitu juga keluarga Abu Thalib, termasuk keluarga Nabi SAW. Jadi keluarga yang terhormat tapi kehidupannya bersahaja dan biasa. Akhirnya Halimatus Sa'diyah melihat ini anak ini kasihan kalau tidak ada yang menyusui. Diilhamkan oleh Allah kepada Halimatus Sa'diyah untuk mengambil anak tersebut. Hanya diambil dan mengatakan mudah-mudahan anak ini menjadi berkah bagi kamu. Diterimalah Muhammad SAW disusui, dibawa ke kampung Bani Sa'ad. Ternyata kedatangan Muhammad kecil membawa keberkahan yang luar biasa di kampung itu. Itu rerumputan menjadi hijau, air menjadi melimpah, tanah subur, pepohonan juga di mana-mana. Pokoknya Bani Sa'ad itu menjadi perkampungan yang paling subur, yang paling berkah. Itu berkat kedatangan bayi kecil bernama Muhammad SAW. Nah, itu yang dalam bahasa kita disebut irhas. Irhas itu adalah keajaiban yang terjadi pada seorang nabi sebelum mereka jadi nabi. Karena ada 5 ya, keajaiban kesaktian itu ada 5. Ada mukjizat, ada irhas, ada karomah, ada maunah, ada sihir. Mukjizat khusus kepada nabi, karomah, irhas khusus kepada nabi sebelum jadi nabi, karomah untuk para walinya, orang soleh, maunah untuk orang biasa yang Allah tolong. Baru yang ke-5-nya adalah sihir. Itu keajaiban atau kesaktian yang dipelajari dan dengan bantuan ahwalu syaitoniyah, dengan bantuan jin ataupun anasir-anasir dari setan. Itu. Nah, seperti beliau ini yang tadi ceritakan bagaimana datang Muhammad kecil ke sebuah kampung menjadi berkah, menjadi anugerah bagi kampung itu adalah irhas. Irhas Rasulullah SAW. Dinaungi awan ketika berangkat ke Syam, itu juga irhas, dan lain-lain sebagainya. Pembelahan dada juga irhas, dan banyak lagi kalau kita ceritakan nanti, mungkin sembari waktu kita bisa pelajari. Tsumma arda'athu Halimatus Sa'diyah bila bani ibniha Abdullah akhi Anisah wa Judamah wa hiya Syaimah auladul Haris bin Abdul Uzza bin Rifa'ah As-Sa'di. Artinya si Halimatus Sa'diyah juga menyusui bayi yang lain ya, di perkampungan tersebut. Waktu lifa fi islami abawaihi min ar-radha'ah. Tetapi para ulama berbeda pendapat, wallahu a'lam, apakah Halimatus Sa'diyah dan suaminya itu masuk Islam kemudian atau tidak. Artinya apakah mereka berdua bertemu dengan Nabi setelah dewasanya Nabi, ataukah masuk Islam lalu kemudian ataukah tidak. Ini kata Ibnu Qayyim wallahu a'lam, berarti memang
keislaman kedua orang tua susuan tersebut. Wardoat ma'ahu ibnu ammihi Abu Sufyan, termasuk yang disusui Halimatus Sa'diyah itu ponakan siapa? Ponakan ibnu ammihi, ponakan Nabi SAW, yaitu siapa? Di sini Abu Sufyan. Ini domirnya kemana ya ammihi ya? Yang jelas Abu Sufyan itu juga disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ya. Seumuran juga dong. Seumuran. Jadi Abu Sufyan itu meskipun derajat dalam keluarga itu paman, meskipun ketemu di Abdul Manaf paman, tetapi umurnya tidak jauh dari Nabi. Jadi untuk kalau pisah, Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian Abu Sufyan, kemudian Abu Lahab, meskipun paman-paman beliau, tetapi tidak terpaut jauh. Kecuali Abu Thalib ya, Abu Thalib memang sudah menjadi bapak-bapak saat itu, dan juga Abu Lahab ya, karena dia sudah punya budak sahaya. Dengan kelahiran Nabi mereka berbahagia. Nah, Halimatus Sa'diyah ini ardo'at ibna ammihi. Ibna ammihi kalau dalam bahasa Arab artinya ponakan, anak paman ya. Tetapi namanya kok Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib. Apakah ini Abu Sufyan yang kita kenal sebagai itu ataukah siapa? Tetapi di sini memang beliau wa kana syadidal adawati Rasulullah, dan dia adalah orang yang paling menentang dakwahnya Nabi qabla Islam, sebelum Islamnya. Berarti Abu Sufyan yang itu ya. Tsumma aslama amal fathi, lalu dia masuk Islam di Futuh Mekah. Wa hasuna islamu, dan Islamnya Islam yang baik, meskipun awalnya masuk Islam karena takut Futuh Mekah, tetapi setelah Islamnya dia menjadi Muslim yang baik. Wa kana amhu Hamzah mustardaan fi Bani Sa'ad. Demikian juga pamannya Hamzah itu sama-sama disusukan di perkampungan Bani Sa'ad. Berarti ini Bani Sa'ad ini perkampungan khusus untuk jasa susuan ya, orang-orang Mekah saat itu. Fi Bani Sa'ad bin Bakar fa arda'at ummuhu Rasulullah yauman wa huwa inda ummihi Halimah. Fakana Hamzah radhi'a Rasulillah min jihatain. Makanya Hamzah itu sama seperti Rasul, 2 kali mendapat susuan ibu susunya. Satu disusukan sama-sama dari Suwaibah, budaknya Abu Lahab, dan yang kedua sama-sama disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Itu Hamzah. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib paman beliau sama dengan Muhammad disusukan oleh 2 ibu yang sama. Satu Suwaibah beberapa hari, dan juga Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Berarti Rasulullah ini sepupu 2 kali dengan Abu Sufyan itu. Jadi dari Abdul Muthalib ya, punya anak Haris ya, keluarlah Abu Sufyan ya. Sedangkan jalur Rasulullah dari Abdul Muthalib punya anak Abdullah, lahirlah Rasulullah. Berarti, kalau orang Melayu menyebutnya sepupu 2 kali. Sepupu 2 kali. Orang Melayu. Bahasa Sunda nggak tahu nama. Kapi ya Rasulullah. Kapi adi. Kapi. Jadi Abu Sufyan itu kapi adinya Rasul SAW, dan sama-sama disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi meskipun saudara susuan, tapi permusuhannya sengit itu. Jadi dulu roge musuhnya sengit itu. Sebelum dulu rokok. Ya, dulu sepupu, dulu satu susuan lagi, tapi sengit permusuhannya. Sampai tibanya Futuh Mekah, dia masuk Islam dan menjadi Muslim yang baik. Ya, bahkan berjuang menaklukkan Romawi di Syam. Ya, sampai dia mengatakan setelah kekalahan Romawi itu, dia mengatakan karena DNA dia itu pemimpin ya, keluar itu wataknya. Dia mengatakan begini, wallahi anakku akan menjadi raja di sini. Ternyata betul Muawiyah jadi raja di sana, mendirikan pemerintahan baru namanya Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah. 15 khalifah keturunannya tinggal di sana dan menjadi pemerintahan Islam yang berjaya begitu, namanya Daulah Bani Umayyah. Itu disebut pada anaknya Abu Sufyan yang dinikahi Rasul itu siapa? Itu Ummu Habibah. Ummu Habibah. Yang saat Abu Sufyan datang menghadap Nabi, minta izinnya itu melalui syafaat Ummu Habibah. Maksudnya, "Neng, pang tepangkeun Bapak sareng Nabi Muhammad.
Tapi Habibah pertama kali tidak mengizinkan, jangan kamu, bapak masih musyrik, tidak boleh ketemu Nabi. Tapi pada akhirnya karena Abu Sufyan memelas, nah ini dipertemukan dalam Islam dan menyampaikanlah maksudnya bahwa nanti kalau anda masuk ke kota Mekah, maksudnya tersebut nama saya gitu. Dia mau Islam. Itulah DNA pemimpin di situ. Abu Sufyan itu meskipun kalah, tetap dia ingin yang tampil gitu, nyari panggung. Abu Sufyan itu orang cerdik. Meskipun nanti Futuh Mekah itu Nabi lakukan, tapi nyari panggung. Gimana caranya dia itu tetap dia adalah pemimpinnya bangsa Arab. Makanya Nabi mengatakan ketika Futuh Mekah, manda kholak daur Abu Sufyan bahwa amin. Itu sebabnya kenapa Nabi mengatakan barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Sampai istrinya itu kan mincak bahasa kita mah. Oh mana ya Abu Sufyan? Bisaan batu rumah kereleh kita mana yang bisaan tuh? Nyari kesempatan sampai Rasul mengatakan yang masuk rumahnya aman. Gitu kan. Di Hindun itu marah-marah ke suaminya. Kamu tuh pengecut, tapi saat kalah bisa mencari celah, nyari panggung. Luar biasa. Kecerdikan Abu Sufyan. Dan akhirnya dia masuk Islam dan menjadi pahlawan. Anak-anaknya itu juga adalah pejuang-pejuang Islam. Bahkan Muawiyah menjadi pemimpin umat Islam. Keturunannya ya itu sebanyak 15 kekhalifahan adalah turunan Abu Sufyan. Karena tadi DNA pemimpin. Ya. Dia mengatakan anakku pasti raja-raja di sini. Nah, berikutnya adalah lucu ya. Saya teringat kalau lihat anak kecil itu ada sebuah hadis begini. Allah itu hampir-hampir saja menurunkan azabnya kepada manusia kalau bukan karena 3 orang. Jadi 3 orang ini adalah penghalang atau penahan ataupun penghindar azab Allah. Siapa itu? Syuyukhun ruta, orang-orang tua, syuyukhun ruka, orang-orang tua yang banyak ruku dan sujud. Allah itu menahan azabnya. Yang kedua, sibyanun rodok atau atfalun rodok, anak-anak kecil yang masih menyusui, itu dapat menahan azab Allah. Dan yang ketiga adalah bahaimun ruta, hewan ternak yang memakan rerumputan. Jadi kasih sayang Allah kepada mereka itu membuat Allah menahan azabnya atau menghindarkan azabnya, memalingkan azabnya. Makanya selama masih ada orang-orang tua yang rajin ruku, rajin sujud, masih ada bayi-bayi kecil yang menyusu kepada ibunya, masih ada bahaim, hewan ternak yang memakan rerumputan, itu rahmat dan kasih sayang Allah dapat menyelamatkan manusia dari azabnya. Karena manusia sudah banyak berbuat maksiat, orang-orang normalnya itu banyak maksiat, yang musoleh mereka bawa maksiat atau mendiamkan maksiat, itu hampir saja Allah menghukum mereka. Tetapi pas melihat di sana banyak orang tua ruku, di sana banyak anak-anak yang menyusui, di sana ada hewan ternak yang memakan rumput, Allah tahan azabnya, Allah hindarkan azabnya. Makanya kita berterima kasih kepada para lansia yang rajin sholat, kepada bayi-bayi kecil yang masih menyusui, dan kepada hewan ternak yang memakan rumputan. Jadi kalau mau dijauhkan dari musibah, perbanyak 3 orang itu. Banyakin bayi, banyakin orang tua, dan banyakin hewan ternak. Yang ngingu hayam lah. Sebenarnya begitu ya. Bahaim ya, bahaim itu onta, kambing, sapi. Mata allakum wali an'amikum. Selalu hewan ternak itu menjadi rahmat Allah gitu. Rahmat dan berkah Allah itu kepada Allah. Jadi manusianya sudah dimurkai, tapi ketika melihat hewan itu memakan rumputan, Allah nahan azabnya. Berikutnya adalah fi hawadini, siapa saja pengasuh-pengasuh Rasulullah SAW. Faminhunna ummuhu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Pengasuh pertamanya adalah Aminah, ibunda beliau. Itu sekitar 4 tahun mengasuh Rasulullah. Dalam riwayat lain 6 tahun. Di sini disebutkan di awal waktu kita baca dulu 4 ataupun 6 tahun beliau mengasuh putranya Muhammad bin Abdullah.
setelah dari ibunya Aminah, wa minhunna Suwaibah wa Halimah. Kemudian Suwaibah dan Halimah karena keduanya adalah ibu susu beliau SAW. Wa Syaimah dan perempuan bernama Syaimah ibnatuha, putrinya Suwaibah. Domir haknya kembali ke Suwaibah. Wa hiya ukhtuhu minar radha'ah, dan dia adalah saudara sesusuannya. Kanat tahdinuhu ma umiha wa hiya lati qaddamat alaihi fi waqti Hauzan wa masatalah ridaahu ajlasa alaihi riayatan lihaqqiha. Di antara ibu angkat beliau itu ya ada punya anak juga, itu namanya Syaimah. Syaimah ini ketika Rasulullah SAW menerima kunjungan dari Hauzan, ya, Hauzan ini sebuah kabilah yang berada di daerah Taif ke sana. Itu ketika mereka datang menghadap Rasulullah SAW, beliau bentangkan, kalau bahasa kita mah bentangkan selendang, diberikan karpet merah lah bahasa kita mah, dihormati. Kenapa? Karena Rasul memberikan hak penghormatan kepada saudaranya. Jadi ada saudara sesuan beliau tinggalnya di Hauzan. Kemudian dari rombongan Hauzan ini datang menghadap Rasul di Mekah Al-Mukarramah. Rasul memberikan penghormatan khusus kepada Syaimah karena Syaimah adalah saudari sesusuannya waktu kecil. Kabilah Hauzan ini adalah kabilah yang dulu perang bersama Rasul di Hunain. Jumlahnya puluhan ribu, jauh sekitar 40 km dari Taif. Dari Makkah apa? Itu mereka mengeluarkan atau membawa seluruh apa yang mereka miliki demi mengalahkan Rasulullah di perang Hunain. Rasul baru putuh Mekah, banyak sahabat baru bergabung, banyak umat Islam bergabung dengan kekuatan besar dan luar biasa datang untuk menaklukkan Hunain, kabilah Hawazan. Dan kabilah Hawazan juga bebeakan menghadapi Rasul. Wanitanya dibawa, harta benda dibawa, sasatoan segala macam dibawa, barang-barang benda-benda dibawa semua demi menghadang Rasulullah. Terjadilah peperangan. Sampai-sampai Allah menegur jumlah umat Islam yang banyak tetapi kocar-kacir. Allah mengatakan dalam ayatnya, id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ingatlah kamu ketika jumlah pasukanmu lebih besar dari musuh, tetapi karena bangganya kalian dengan jumlah yang banyak, itu tidak bermanfaat apa-apa bagi kalian. Kocar-kacir Pak, maklum muslimnya muslim baru, orang Mekah kan baru gabung tuh ketemu Mekah, ribuan orang ikut perang, kocar-kacir, kabur gitu kan. Padahal pasukan Hunain tidak terlalu banyak, ya, tapi bebeakan memang semua harta benda istri keluarga dibawa semua supaya tidak kabur. Itu akhirnya Rasul berteriak, hei kabilah Bani Anu balik. Ya, sahabat ada yang meneruskan suaranya, hei kabilah Anu balik, maksudnya jangan kabur, jangan tinggalkan Rasul sendirian. Sebagian mereka balik dan berjuang. Nah, Rasul mengalahkannya adalah dengan mengambil pasir lalu dilemparkan ke orang-orang Hunain. Syahatil wujuh, semoga kalian digelapkan wajah dan matanya oleh Allah Subhanahu. Nah, baru tuh Hunain kalah oleh pasukan Rasul. Ghanimahnya banyak sekali. Orang-orang yang tadi kabur perang itu diberinya lebih banyak. Ayah domba satu lembah kasihkan ke siapa tuh Bu Sufyan. Ayah domba 30 kasihkan ke ini. Jadi orang-orang Mekah yang baru masuk Islam itu masing-masingnya itu dapat puluhan kambing, puluhan unta. Besar sekali. Nah, sahabat Ansor senior lama mengawal Nabi, menjadi hawarinya Nabi, tidak dapat apa-apa, kesirikan, bahasa kita yang sisirikan. Lantas Rasul mengingatkan mereka, wahai sahabatku, sahabat Ansor, apakah kalian ridho ketika orang-orang Mekah itu balik bawa domba, balik yang onta, balik yang kuda, kalian pulang dengan saya, pulang bersama Rasulullah? Mana kalian pilih, pulang bersama hewan-hewan mereka atau kalian pulang ke Madinah dengan Rasulullah? Mereka pun menangis. Masya Allah, pulang bersama Rasul adalah jauh lebih baik, jauh lebih afdal, jauh lebih mulia ketimbang pulang membawa ghanimah, ya, sasatuan dan lain sebagainya.
karena waktu itu satu adalah hewan yang harta benda yang paling produktif ya, selain emas dan perak. Itu sahabat Ansor. Dan kedekatan beliau dengan Rasul itu luar biasa. Pernah suatu hari Rasul itu membangun masjid, lagi nyetak adonan semen gitu lah kan, bata gitu, bangun masjid. Itu lagu mereka itu begini, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfiril ansara wal muhajirah. Itu diulang-ulang sambil bangun masjid. Kita mayel lah gitu ya. Tidak ada kemewahan kecuali, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dan ya Allah ampunilah kami berserta kaum Ansor. Jadi di tempatnya tuh khusus, Allahumma gfiril muhajirina wal ansor. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, rahmati penduduk Ansor. Itu luar biasa dalam kedekatan beliau sama. Itu tentang tadi saudarinya Nabi dari suku Hawazan, yang mana beliau bentangkan karpet merah menyambut kedatangan saudarinya dari siswanya itu Syaimah. Kalau kita lihat sejarah Nabi, memang beliau itu sangat memuliakan perempuan. Kalau Fatimah datang ke rumah beliau itu berdiri menyambut, langsung menghampiri Fatimah di pintu. Jadi kalau misalnya beliau lagi duduk, lagi santai-santai itu, putrinya datang Fatimah, itu beliau berdiri, kemudian meraih tangan beliau, akhadha biyadiha, meraih tangan Fatimah, kemudian mencium keningnya. Itu kasih sayang dan penghormatan Rasul kepada perempuan itu luar biasa. Kita makan kalau anak pulang dari sekolah teh, kitanya lagi ngapain tuh, anak kita terutama perempuan datang biasa saja, ambil makannya sendiri di sana ataupun kamu langsung ganti baju sama. Enggak, Rasul itu ketika putrinya datang disambut, beliau berdiri menghadap menghampiri pintu dan meraih tangan putrinya lalu mengucap ini. Itu Rasulullah SAW kepada perempuan dan juga kepada Syaimah, saudara sesusuannya, ketika datang dari Taif, datang dari Hawazan, itu membentangkan sorbannya sebagai penghormatan kepada Syaimah, saudari sesusuannya. Itu menjadi sunnah bagi kita. Bagaimana kita menghormati dan memuliakan perempuan. Satu paragraf lagi saya cepatkan aja. Wa minhunal fadilah jalilah Ummu Aiman barakatul habasyiyah. Di dalam kejadian ini kata Ibnu Qayyim ada kemuliaan dan keberkahan tersendiri bagi Halimatus Sa'diyah. Ya. Ummu Aiman, ibu asuhnya. Ummu Aiman itu siapa tadi? Ummu Aiman itu ibu asuh beliau Rasulullah. Wa minhunna, dan dalam pengasuhan terhadap Rasul itu ada seorang wanita yang mulia bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini seorang wanita dari suku Habasyah, Ethiopia, berarti Afrika, yang menjadi ibu asuhnya Rasulullah SAW. Wa kana warisaha min abihi wa kanat dayatuhu wa zawwajaha min hibbihi Zaid bin Harisah. Ummu Aiman ini akhirnya menikah atau dinikahkan, ya. Ibu angkat Nabi itu dinikahkan oleh Nabi dengan seorang sahabat yang awalnya itu anak angkat Nabi, yaitu Zaid bin Harisah. Sehingga ibu asuhnya beliau itu sangat mulia kedudukannya. Disebutkan dalam kitab ini barakatul habasyiyah, berkahnya Afrika lah, permatanya Afrika itu Ummu Aiman. Dialah ibu yang telah mengasuh mendidik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kecilnya. Zaid bin Harisah. Ya, dinikahkan oleh Nabi. Jadi ibu angkat Nabi itu dinikahkan oleh Nabi dengan anak angkatnya Nabi. Apa tujuannya? Untuk memberikan kepastian semacam hukum, gitu, bahwa yang namanya anak angkat itu bukan siapa-siapa dalam nasab dan tidak mendapatkan spesialisasi apapun dalam nasab. Dalam Islam, adopsi itu hanya sebatas memberi hak asuh, nolongan batur ngasuh, masih nafkah, tidak lebih. Di kita mah adopsi berlebihan, sampai binnya ke dia, sampai nggak boleh ketemu orang tua aslinya, sampai dicatatkan di catatan dukcapil itu anak dia. Itu haram, tidak boleh. Adopsi semacam itu diharamkan dalam Islam. Tapi kalau adopsi itu adalah mengasuh, mengangkat anak, itu berpahala besar, menjadi jariah bagi dia kalau dia berbuat baik ke depannya dan menjadi amalan yang sangat mulia. Nah, ini
beliau ingin memutus persepsi orang saat itu bahwa yang namanya anak adopsi itu mewarisi segalanya, nasabnya, keturunannya, kemudian hak waris segala macam. Rasul putus mindset masyarakat itu, dan dengan cara apa? Menikahkan anak angkatnya dengan ibu angkatnya. Beliau SAW, ibu angkatnya Ummu Aiman al-Habasyah dinikahkan dengan anak angkat Nabi yaitu Zaid bin Harisah sebagai bantahan terhadap persepsi masyarakat bahwa anak angkat itu adalah muhrim ataupun mahram. Fawaladat lahu Usama, lahirlah anak bernama Usama bin Zaid bin al-Harisah yang menjadi panglima termuda pasukan muslimin menghadapi Romawi atau Persia itu, menghadapi Romawi kalau tidak salah ya, di perang Yamamah. Itu Usama bin Zaid, panglima termuda, 17 tahun memimpin pasukan besar umat Islam atas perintah langsung Rasul SAW. Makanya Usama ini ketika zaman Abu Bakar diangkat lagi karena Abu Bakar melihat Usama ini pernah ditunjuk Nabi jadi panglima, masa saya tidak menjadikan dia panglima. Diangkat lagi di zaman Abu Bakar memimpin pasukan besar. Itu anak zaman dulu usia 16-17 tahun sudah memimpin pasukan besar, Pak. Zaman ayeuna 16 tahun 17 tahun ngalehokeun Pak. Tidak tahu visi misi hidupnya ke depan mau apa gitu. Entah dari pendidikan yang memang tidak mendewasakan orang dengan cepat, ataukah memang dari mungkin genetik makanan yang tidak mendukung itu gitu. Kedewasaan mereka tuh lambat zaman sekarang ya. Zaman dulu Imam Syafi'i 16 tahun jadi mufti. 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Quran, belajar agama, saat 16 tahun jadi mufti. Ibnu Abbas 6 tahun ngimamin banyak orang. Usama bin Zaid pimpin pasukan besar melawan Romawi usia 16-17 tahun. Sangat disayangkan zaman sekarang anak itu lambat dewasanya. Tapi baliknya cepat. Pubertas fisiknya cepat, gizinya mungkin yang instan jadi cepat juga baliknya. Hari syahwatnya cepat, hari kedewasaannya lambat. Wah, itu perlu solusi komprehensif dari stakeholder kepemimpinan, dari political will, gimana generasi ini kalau bisa semudah mungkin tapi sudah dewasa gitu. Seperti Usama bin Zaid, seperti Al-Fatih 23 tahun jadi khalifah dan mimpin penaklukan besar yaitu kota Konstantinopel 23 tahun. Usama 17 tahun. Itulah anak-anak zaman dulu, luar biasa. Nah, anak sekarang itu PR kita semua. Tapi PR lebih besarnya tanggung jawabnya ada di pemangku kebijakan. Gimana anak-anak ini supaya masih kecil, masih muda tapi kedewasaannya sudah tepat pada waktunya. Jangan sampai biologisnya sudah tumbuh dewasa tapi mental dan kedewasaannya belum. Ya, itu PR kita bersama. Salah satunya adalah biarkan mereka belajar agama di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu ini sampai kepada mereka. Wahiyya allati dakhala 'alaiha Abu Bakar wa Umar ba'da mauti Nabi wa hiya tabki. Ummu Aiman ini adalah ketika Rasul wafat, Ummu Aiman itu ibu angkat beliau berarti. Saat itu datanglah Abu Bakar dan Umar masuk ke rumah Ummu Aiman dan mengatakan, faqala ya Ummu Aiman, wahai ibu Aiman, ma yubkika, apa yang membuat kamu menangis? Fama indallah khairul rasul. Rasul wafat itu di sisi Allah lebih baik. Artinya apa? Wafatnya Rasul itu pasti Allah memilih yang terbaik buat beliau. Kenapa Anda menangis wahai ibu Aiman? Kemudian dia mengatakan, inilah a'lam anna ma indallah khairul rasul. Aku sungguh benar-benar tahu bahwa di sisi Allah Rasul jauh mendapatkan yang terbaik. Wa inna ma'abi, tapi aku menangis karena apa? Lin kita ikhobaris sama. Aku menangis karena wahyu sudah berhenti. Jadi Ummu Aiman tidak menangisi begitu dalam wafatnya Rasul karena apa yang di sisi Allah jauh lebih baik bagi Rasul. Tapi yang beliau tangisi adalah wahyu berhenti. Petunjuk langsung Allah berhenti bagi kita. Itu yang beliau tangisi. Ibu-ibu zaman dulu menangisinya syariat. Zaman akhirnya bukan syariat tangisi. Saldo kosong ceri kan. Kemudian belanja kok sedikit mungkin komplit. Zaman dulu ibu-ibu zaman dulu menangisi ini gimana wahyu terhenti, tidak ada wahyu disampaikan setelah ini wafatnya Muhammad SAW. Itu yang beliau tangisi. Fahayyajat huma alal buka fabakaya, sampai Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis. Jadi tadi mah Umar Abu Bakar teh takziah ngareurah Ummu Aiman. Bu atos da
Nabi Muhammad tos pupus nya putranya tos putra angkat tos pupus tos we ikhlaskeun anu di sisi Allah jauh lebih baik bagi Rasul tos ikhlaskeun ulah sedih ulah nangis wae saur Ummu Aiman henteu jang ibu menangis di sanes eta nangis teh kusabab wahyuna tos berhenti bukan karena wafatnya beliau terus menangis terus-terusan gitu. Akhirnya Abu Bakar dan Umar ikut menangis dengan tangisan Ummu Aiman, ibu angkatnya Rasulullah SAW. Enggak, belum bel ya. Ini Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Ya itu kan anak angkat Anak angkat dan dinikahkan oleh Rasul dengan ibu angkat. dengan ibu angkatnya. Tapi kalau yang dinikahkan oleh Rasul istrinya Zaid itu yang mana gitu? Katanya konon katanya Bukan dinikahan, istrinya dinikahi. Zaid itu Dinikahi bukan dinikahkan. Dinikahi. Rasul menikahi Zainab. Zainab itu adalah yang dinikahkan dari langit kan? Yang itu. Jadi Allah itu menurunkan ayatnya bahwa Rasul itu dinikahkan langsung oleh Allah Ta'ala dengan yang bernama Zainab. Ya, coba dilihat cek namanya itu. Itu untuk memutus mindset masyarakat bahwa yang namanya apa? Tadi yang boleh disampaikan apa? Anak saya. istri anak angkat. Ya, itu kan sebelumnya persepsi masyarakat tidak boleh dinikahi. Akhirnya dibantah oleh ayat itu dan dengan ayat itu maka dibolehkan seseorang menikahi itu apa namanya istri anak angkat karena anak angkat itu bukan siapa-siapa. Jadi istri anak angkat boleh dinikahi dan itu pernikahannya langsung oleh Allah. Wa zawwajnaka dan kami nikahkan kamu Muhammad dengan wanita itu. Jadi dinikahkannya itu akarnya itu dari langit ketujuh istilahnya begitu. Jadi bukan dengan Ummu Aiman. Bukan dengan Ummu Aiman itu ibu angkat. Bukan dengan itu. Bukan. Ibu angkatnya Nabi bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Lalu istri anak angkat beliau dinikahi oleh beliau. Itu untuk memutus tadi persepsi masyarakat bahwa anak angkat itu adalah seperti anak beneran. Ya. Jadi nanti kita perdalam lagi deh ya di sini. Lihat bahasa wakanat deh. Wazawajah Ummu Aiman itu dinikahkan oleh Nabi dengan anak angkat beliau Zaid bin Harithah. Zaid, ya. Ketika Zaid menikah, Ya. istri Zaid dinikahi oleh Rasul. Tapi bukan Ummu Aiman. Bukan Umar. Oh jadi ada istilah lain gitu. Ya. Itu namanya kalau tidak salah Zainab namanya. Zainab ya. Zainab ya. Yang dinikahkan oleh Allah langsung dari langit. Di sini tulis Zainab. Zainab bin Sama Nabi beliau ikut hijrah ke Ya. Madinah. Sebelum menikah dengan Nabi, Sayyidah Zainab dinikahkan oleh Nabi dengan angkat Nabi bernama Zaid bin Harithah. Ya. Oh jadi istri yang lain gitu ya. Jadi Zaid itu nikah dengan orang tua berarti ya. Iya. Lebih sepuh gitulah. Iya. Seperti Rasul juga kan nikah itu dengan yang lebih sepuh. Ya. Betul. Biasa. Biasa di tradisi Arab. Kita juga banyak. Terus anaknya sahabat. Anaknya Zaid dari Ummu Aiman itu namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid yang tadi saya sebutkan 16 tahun jadi panglima itu. Jadi Usama bin Zaid itu adalah anak Zaid dari Ibu Aiman Ya. yang merupakan ibu angkatnya Rasul Ummu Aiman ini. Adapun yang tadi disebutkan yaitu mantan istri anak angkat yang dinikahi oleh Nabi itu namanya bukan Ummu Aiman tapi Zainab. Jadi memang berdekatan mereka itu orang-orang tersayang di antara Rasul memang semuanya itu. Jadi berdekatan. Seperti anaknya Umar bin Khattab juga kan. Hafsah Ya itu kan dinikah oleh. itu dinikah oleh Nabi. Sebelumnya ditawar-tawarin dulu kan. Betul. Betul. Abu Bakar. Betul. Abu Bakar menolak, ke Utsman menolak, ke Ali menolak, lalu diambil. Ketika ditanya Umar rada kesal, mana tawaran saya dari Harimah gitu. Ya, Akhirnya dia mengatakan saya tuh menghormati Rasul. ya. Barangkali nggak enak sama Rasul, barangkali Rasul juga berminat. Benar hati ya. Gitu kan. Tapi tawaran gitu kan setelah diambil oleh Rasul, Umar agak kesel gitu kan.
Jawabannya begitu.